Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, debat akan dimulai sebentar lagi ya. Tadi menunggu satu kontestan dari pihak Muslim yang masih di dalam perjalanan ya. Tapi sekarang sudah dibuka roomnya oleh moderator SDN dan oleh pimpinan orang ini ya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan ya kawan-kawan ya. Coba saya lihat apakah sudah ISDN itu sudah di live kan. Sebentar ya. Nah ini. Sabar. Ini belum ada konfirmasi dari ISDN. Oh sudah ada. Oke. Jumpa kembali kita di Zoom kesayangan kita, Zoom ISDN, yaitu sebuah Zoom Muslim yang memberikan wadah bagi yang ingin berdebat secara sehat tanpa menghujat. Pada malam hari ini topik yang akan dibahas adalah mana predikat Yesus yang lebih masuk akal, Tuhan atau utusan? Dengan dengan tim-tim dari narasumber kita, yaitu dari tim Muslim ada Bang Satria Muslim atau Pak Nihilism, dan juga dari Effendi Farhan. Assalamualaikum untuk tim Muslim. Assalamualaikum untuk tim Muslim, untuk Bang Farhan dan Pak Satria yang masih on the way dalam perjalanan. Assalamualaikum. Farhan lagi ke WC. Oke, baiklah, sepertinya tidak ada yang menyaut. Dan selamat malam untuk Pak Herman dan Bang Rudi Yohanes. Selamat malam. Selamat malam minggu. Siap. Oke. Shalom. Ya, shalom Pak Herman. Selamat malam minggu ya Pak Herman dan Bang Rudi. Semoga tidak jomblo. Iya. Acara ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama. Berapa ya? Terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu ada opening statement, kemudian Q&A seperti biasa, tanya jawab, dan kemudian sesi battle. Lalu dilanjutkan dengan closing statement, dan yang terakhir itu adalah pertanyaan dari partisipan kepada narasumber. Kemudian peraturan di Zoom ini dilarang untuk menyerang atau personal attack, dilarang untuk menghujat masing-masing sembahan, dilarang untuk menyela atau memotong pembicaraan bagi lawan bicara yang sedang berbicara, dan juga diharapkan dari masing-masing narasumber untuk tidak keluar dari tema yang telah ditentukan. Sebelum itu, saya memohon izin dulu sebentar untuk memberitahukan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim kami dan juga dari channelnya Bang Rudi Yohanes. Dan ini akan saya sebutkan channel-channel yang sedang menyiarkan acara ini, yaitu dari channel ISDN Studio dan beberapa channel lainnya seperti Farhan Muslim Channel, Naji Metal Channel, Nyom Nyom Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Guntur Nugraha Channel, Al Hidayah Channel, dan Rudi Yohanes Channel. Bagi teman-teman yang ingin menyimak acara ini, bisa disimak di channel-channel yang telah saya sebutkan, bisa di channelnya Bang Farhan, Bang Rudi Yohanes, atau di channel resmi kami ISDN Studio, channel mana saja, karena acara ini disiarkan secara langsung ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa di-subscribe channel-channel yang saya sebutkan itu. Dan channel penegak Islam juga. Insya Allah akan menjadi pahala buat kita semua karena subscribe itu gratis teman-teman. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu opening statement. Ini Bang Farhan sudah ada belum? Sudah siap. Oke, baik. Bang Farhan dari tadi di sapa
Tidak menyaut sepertinya. Baik, kita langsung masuk ke acara, yaitu opening statement. Dan saya persilakan untuk dari tuan rumah dulu untuk memberikan opening statement selama 7 menit. Silakan Bang Farhan untuk memberikan opening statementnya. Oke, terima kasih kepada para Evantilah, baik partisipan di room Zoom maupun di live chat dari channel masing-masing. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya robbal alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya robbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para perwakilan dan pengurus dari ISDN. Kali ini tema diskusi kita sangat menarik karena berbeda dengan yang lain. Yang lain ketika membahas tentang Yesus Tuhan atau tidak berdasarkan ayat-ayat suci, mari kita melogikakan sesuatu dari sisi hermeneutika maupun dari semiotika. Bagaimana memahami sebuah kitab suci. Bahasa Allah, bahasa Tuhan tentu sangatlah misteri, sangat dalam arti kata di sana. Yesus di dalam Bible mereka mengatakan bahwa banyak perumpamaan dalam firman-firman yang dikatakan yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Juga di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kalimat-kalimat yang sangat dalam artinya, yang bersifat metafor, sehingga perlu kajian-kajian yang lebih komprehensif untuk memahami ayat-ayat seperti ini. Untuk awalan saya akan memberi sebuah yang agak berlogika, ya, yang agak berlogika. Kenapa kami Muslim tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan itu berdiri sendiri. Boleh dikatakan mereka akan menjawab bahwa oh itu inkarnasi. Siapa yang melarang kalau Tuhan berbentuk menjadi manusia? Dia berkehendak menjadi manusia. Itu adalah hak Tuhan. Oke. Saya pertama membawa dalam Matius 1 ya, Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. Ketika di sana dijelaskan sisilah Yesus Kristus. Sangat aneh kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Alfa Omega, tapi di sana juga ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai silsilah. Secara pemahaman dari epistemologi ya ataupun dari semiotika, tanda-tanda bahwa kalau memahami Alfa dan Omega artinya yang awal dan yang akhir. Jelas di sini ketika Matius 1 ayat 1 dan seterusnya, di sini ketika silsilah Yesus dikatakan di sini dijelaskan bahwa ini akan sangat bertentangan ayat 1 dengan ayat yang lain. Banyak yang mengatakan bahwa oh itu bukan seperti itu, Yesus sebagai kedagingan. Oke, saya mau coba pahami dan ikuti logika dari saudara kita Kristen dalam memahami bahwa itu adalah logika ya, itu adalah kehendak dari Bapa. Kalau di dalam Islam jelas ya, di dalam Islam di Quran surat Al-Hadid ayat 57 jelas dikatakan di sana, dialah yang awal dan yang akhir. Dan ini sama dengan Alfa dan Omega ya penjelasannya. Nah, apakah konsistensi dari Yesus dan konsistensi dari Allah ini berlaku dari awal sampai akhir? Ternyata di dalam kekristenan jelas ketika Yesus dituhankan, jelas di sana ketika di Yohanes 1 ayat 14 bahwa anak firman itu telah menjadi manusia, ternyata yang unlimited itu sudah berubah menjadi limited. Artinya terjadi sebuah inkonsistensi di sana ya. Terus yang kedua, tentang sebuah kelahiran Yesus Kristus ini di mana di Matius 1 ayat 20. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya ketika Yesus dilahirkan berarti Yesus punya awalan. Ya, punya awalan. Ini kita kalau mengkaji ayat per ayat dan kita logikakan dan akan bertentangan lagi yang mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Di dalam surat Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 19, di sana dikatakan, Jibril berkata, aku hanya Allah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus suci. Betul, seorang nabi yang sangat mulia, jelas itu. Tapi di dalam pemahaman Islam, semua bayi adalah suci. Seorang anak laki-laki yang suci. Itu adalah Quran Surat Maryam ayat 19. Berarti, ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, dia tidak
berawal dan berakhir, kalau secara logika ini sudah gugur ayat tersebut. Terus kita satu lagi tentang bagaimana sih kenapa Islam itu membantah ketuhanan Yesus. Yesus itu dikatakan sebagai pemimpin umat Israel. Di dalam Matius 26, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengendalikan umatku Israel. Jelas ayat ini sama dengan ayat yang lain di dalam Bible. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Sebenarnya ini adalah sebagai sebuah justifikasi bahwa ajaran-ajaran Yesus itu berkorelasi atau diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kenapa? Karena di situ jelas ayat Matius 26 ini adalah menubuatkan. Arti menubuatkan, setiap yang dinubuatkan Tuhan pasti dilakukan. Ya, Yesus dinubuatkan berarti Yesus bukan, ya. Dan di sana Yesus berkata berteriak-teriak sehingga ketika Tuhan Bapa berkata, inilah anakku, berarti itu adalah suara Bapa. Setiap yang mendengarkan suara Bapa berarti bukan Tuhan. Kalau dikatakan itu adalah dia sendiri, ya mari kita berlogika. Berarti dia berbicara kepada dirinya sendiri. Silakan berjalan di tengah pasar mengatakan aku adalah sendiri, aku menyuruh diriku sendiri, aku berdoa kepada diriku sendiri, aku bersujud kepada diriku sendiri. Akan terjadi sebuah ambigu di sana dan sebuah paradok yang sangat luar biasa parah. Jadi kalau kita memahami hal seperti ini, tentu secara logika ini akan sangat bertentangan. Bagaimana kita kalau memakai logika bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah sesuatu yang nothing. Silakan saudaraku, abangku, Masya Allah sudah hadir, Bang Satria untuk melanjutkan. Silakan. Silakan Bang Satria. Masih di mute. Tes. Oke, udah, silakan. Ya, mohon maaf terlambat. Ya, assalamualaikum, mohon maaf terlambat karena memang ada urusan sedikit. Ya, baru mendengar sedikit memang, tapi karena judul ini saya merujuk ke judul aja. Mana predikat Yesus yang lebih masuk akal, Tuhan atau utusan? Itu judulnya ya. Betul abangku. Okay. Untuk mengambil satu jawaban dari pertanyaan itu, ya predikat itu, ya tentu harus ada parameter dan rujukan. Ya. Parameter dan rujukan itu atau tolak ukur itu kita akan mengkaji dari berbagai macam pendekatan, pendekatan historis, pendekatan ilmiah dan lain sebagainya. Dan memang tentu akan ada diskursus tertentu sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan sebenarnya Yesus Kristus itu lebih condong dan lebih dominan mendekati arah giat atau mendekati arah kenabian. Nah, dari topik malam hari ini mungkin saya hanya bisa mengupas ininya dulu ya, mungkin ya, membangun silogismenya dulu. Sudah terlalu banyak keterangan-keterangan yang sudah dibahas dan juga diperdebatkan mungkin di kalangan para debater ya. Namun demikian mungkin keterangan-keterangan itu dan bahan-bahan itu dikumpulkan kalau kita membuat satu parameter ya, bahwa sebenarnya kalau merujuk kepada kitab suci ya, atau kisah-kisah atau mungkin sejarah peristiwa ya dan lain-lain, tentu saya menganggap bahwa justru Jesus Christ sepertinya lebih condong dan lebih dekat kepada rasul ya, kepada rasul. Kenapa? Karena tidak cukup hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang diucapkan oleh Jesus Christ sendiri, namun ada kekuatan-kekuatan mungkin atau mungkin pribadi-pribadi seseorang ya,
kemampuan-kemampuan seseorang yang memang membedakan antara mana yang bukan nabi, yang sering biasanya dilakukan oleh Jesus Christ ya pada waktu itu juga sama dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Berikut juga dengan miracle-nya, mujizat-mujizatnya. Condong bahwa tidak ada spesifikasi khusus ya. Sesuatu yang memang menjadi ukuran kita bahwa there is impossible, bahkan seorang nabi pun tidak akan bisa melakukan itu. Dari Jesus Christ sendiri tidak ada. Karena kenapa? Kalau hanya berdasarkan rujukannya peristiwa kematian dan kebangkitan, masih banyak, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi sampai pada tahapan ini, ada yang belum mati-mati sampai detik ini, seorang nabi. Kalau memang rujukannya hanya karena tidak berdasarkan hubungan biologis, ada yang lebih ekstrim lagi dari nabi-nabi. Contohnya misalnya Adam alaihissalam ya. Nah semua ciri-ciri itu, semua tanda-tanda itu, baik itu tanda-tanda yang memang tanda-tanda kebesaran dari Yang Maha Kuasa, ya, yang merujuk kepada Jesus Christ, sepertinya masih kuat condongnya dominannya itu ke arah nabi ataupun rasul ya. Karena belum ada satu identitas yang sangat kuat yang membuktikan bahwa dia adalah seorang God yang tindakan atau perbuatannya atau ada sesuatu yang dia tunjukkan kepada manusia bahwa tidak akan mungkin manusia bisa melakukan ini kalaupun manusia itu adalah seorang rasul ataupun nabi. Tidak ada sampai hari ini. Itu aja mungkin ya sampai untuk saat ini, itu aja dulu. Oke, terima kasih untuk dari tim Muslim yang telah memberikan opening statement-nya yang sangat bagus pada malam hari ini. Dan untuk Pak Satria, selamat malam. Assalamualaikum. Yang baru baru nyampe ya. Ya, baru nyampe. Bagus sekali opening statement-nya Pak Satria sama Bang Farhan. Kemarin kita akan lanjutkan acara ini dengan ke tim Kristen, yaitu dari Pak Herman dan Bang Rudi Yohanes. Silakan untuk Bang Rudi Yohanes dan Pak Herman dari tim Kristen untuk memberikan ini berapa? 7 menit. Timer 7 menit. Oh, 10. Oke, maaf. Menit. Oke. 10 menit ya, silakan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Yesus dan logika, ya tentu kita harus berhubungan dengan masalah iman dan logika. Saya menyorot sekarang masalah apa yang disebut dengan akal, kepikiran manusia, ya. Objek dari akal yaitu segala sesuatu yang dapat diketahui oleh pikiran, ya. Di mana dalam hal ini melibatkan 3 hal, ya, menurut Aristoteles. Dimengerti oleh akal tanpa iman, ditemukan oleh akal sebagai kebenaran, dan dibuktikan secara logika tanpa ada pengaruh dari iman. Ya, itu adalah akal, ya. Di dalam Matius 15, halo? Jelas suara saya? Halo? Ya, jelas. Silakan Pak. Lanjut. Jelas Pak, lanjut Pak. Jadi Matius 15 ayat 19 mengatakan, Yesus mengatakan, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu, pikiran manusia itu adalah budak daripada wawasan, atau paradigma, atau worldview, atau pandangan hidup yang sudah berakar di dalam pikirannya, yang sudah terbentuk sejak dia lahir, ya. Dan pada gilirannya paradigma ini juga merupakan budak daripada hati manusia. Karena hati manusia lah yang menentukan semua langkah-langkah manusia itu. Ya, di dalam Roma 13 ayat 4 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Di sini sudah menunjukkan bahwa iman kepada kebenaran Tuhan itu lebih tinggi daripada pikiran-pikiran manusia. Ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, apa yang oleh Paulus mengatakan, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi orang yang sudah percaya, dia memperoleh hidup baru, pikiran yang ada di dalam dirinya adalah pikiran Kristus, ya, dalam arti bahwa semua
pengenalan akan kehidupan ini, akan dunia ini berdasarkan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Jadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga semua mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ini jelas bagi mereka yang tidak beriman, percaya kepada kitab suci, mereka itu adalah korban daripada roh-roh zaman yang menguasai mereka. Filsafat silih berganti, dan itulah yang menguasai roh-roh manusia, dan tidak mungkin dia bisa melihat karena telah dibutakan oleh si iblis. Seorang filsuf, Immanuel Kant, salah seorang filsuf yang terkenal, sampai ada yang mengatakan bahwa setelah Immanuel Kant tidak ada lagi filsuf yang lebih hebat dari dia. Membagi akal itu menjadi 3, akal murni. Akal murni ini hanya bisa mempelajari, menganalisa, menguraikan sesuatu hal yang bersifat materi. Yang kedua, akal praktis, yaitu mempelajari mengenai masalah sifat moral. Dan akal kritis, bagian yang mengenai sesuatu yang di luar diri manusia, seperti keberadaan Allah itu. Jadi menurut Immanuel Kant, akal yang paling indah itu adalah akal murni, yang hanya mengetahui hal-hal yang fisik, tapi tidak paham dengan hal yang metafisik. Akal manusia itu berdasarkan logika tidak akan pernah mencapai hal-hal yang bersifat metalogika. Itu akal murni yang dipandang paling rendah. Rasio hanya dapat menerima hal-hal yang bisa dilogikakan, sehingga di luar akal maka tidak bisa lagi diterima oleh logika karena tidak masuk akal. Dan itu bukan berarti bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak eksis. Ini semua karena ketidakmampuan akal untuk bisa mengerti segala sesuatu, seperti Allah. Allah itu bersifat suprarasio, lebih tinggi daripada rasio manusia. Jadi akal adalah salah satu substansi dari manusia, karena manusia adalah makhluk yang dapat berpikir, berkehendak, berperasaan. Aspek rasio ini adalah suatu pemberian Tuhan yang luar biasa kepada manusia untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 dikasih tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi kalau dengan akal budi kita tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa memahami Tuhan, berarti kita tidak menggunakan akal secara benar. Sudah, silakan Pak Rudi. Terima kasih. Saya lanjutkan apa yang dikatakan Pak Herman. Saya sangat tertarik juga membahas Nabi Isa di dalam Al-Quran dan membahas Allah SWT di dalam Al-Quran, karena Farhan juga tadi menyentuh kepada Bible itu sebagai pembuka. Ketika di surah 28 ayat 30, Allah dengan terang-terangan mengatakan dari sebatang pohon bahwa dialah Allah yang pemilik langit dan bumi ini, pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak ada yang protes? Artinya apapun itu, Tuhan bisa datang ke dunia ini melalui pohon, melalui sema api, seperti yang tergambar di dalam surah itu. Kemudian, kita jadi bertanya-tanya, apakah Tuhan yang disembah dalam Al-Quran itu bisa turun ke dalam dunia ini menjadi manusia? Kenapa menjadi pohon bisa, menjadi manusia tidak bisa? Artinya di situ ada kelemahan, hanya bisa benda-benda mati, mungkin begitu. Saya nggak tahu, itu benda hidup juga tumbuh-tumbuhan. Maksud saya tidak seperti manusia. Nah, kalau bicara tentang Yesus, saya sangat tertarik untuk membicarakan Matius 10 ayat 8, di mana Yesus di sana memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk membangkitkan orang yang mati. Saya belum temukan di dalam satu kitab suci manapun manusia bisa memberi kuasa kepada manusia lain untuk membangkitkan orang mati. Kalau ada di dalam Al-Quran, tunjukkan ayatnya, saya tidak akan temukan itu. Saya sudah cari-cari. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan itu. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sudah jelas bahwa Allah SWT memberi kepada Nabi Isa untuk membangkitkan orang yang mati, membuat burung dari tanah, dan menghidupkannya. Tetapi saya tidak tertarik untuk membicarakan Nabi Isa ya. Kenapa? Bagi kami Yesus adalah Yesus, Nabi Isa adalah Nabi Isa. Bagi kalian Nabi Isa itu bukan Tuhan, itu hak kalian.
Tetapi bagi kami kalau ditanya apakah Yesus Tuhan atau utusan, Yesus Tuhan, utusan, dan Nabi, juga guru. Ada 4 gelar yang disandang oleh Yesus. Jadi kalau kami sebenarnya judul ini kemarin sudah saya ingatkan, semuanya itu ada di dalam Yesus. Ya, kalau bicara tentang ketuhanan, apakah Yesus itu Tuhan? Karena dia Alfa dan Omega, buktinya dia ada silsilah. Silsilah di situ bukan merujuk kepada silsilah Yesus. Tidak ada percampuran antara Maria dengan Yusuf, tidak ada. Tetapi silsilah di situ adalah dari garis keturunan Yusuf dan garis keturunan Maria, bukan daripada garis keturunan Yesus sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak ada di situ campur tangan sel sperma atau sel telur ya menyatu, tidak ada. Nah, kalau dibilang apakah dia Alfa dan Omega? Ya, Yesus sendiri mengatakan di Wahyu 1 itu bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Ya, bahwa dia adalah yang awal dan terakhir. Dan awalnya ya. Mengapa dia mengatakan dia Alfa Omega? Karena kita berujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itulah firman. Firman itu tidak pernah datang tidak berbarengan dengan Bapa di surga itu. Karena kalau firman itu di luar Bapa di surga, artinya Bapa di surga mencari-cari firman. Artinya dia kehilangan firman. Dan demikian. Firman itu ada di dalam diri Bapa di surga. Sama seperti dia menciptakan Adam dan Adam. Adam itu diciptakan dia memiliki tubuh, memiliki suara, dan memiliki roh. Demikian juga Bapa di surga. Maka dikatakan baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itulah yang bisa saya jelaskan. Yang paling tidak akan bisa diungkapkan oleh kitab suci manapun, bahwa seorang manusia memberi kuasa kepada manusia lain untuk membangkitkan orang mati. Tidak akan pernah di kitab suci manapun ditemukan itu. Maka dari itu saya berpedoman, berpaham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya share screen dulu ayatnya, biar jangan dikatakan nanti hanya bohong-bohongannya ini. Di sini Yesus, tidak lanjut. Di sini Yesus jelas mengatakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Kalau menyembuhkan orang sakit, dokter, dukun, hantu belau pun bisa. Tetapi membangkitkan orang mati ini adalah hak prerogatif Tuhan. Dan jikalau Yesus itu manusia, tidak mungkin seorang manusia memberikan kuasa kepada manusia, sesamanya manusia, untuk membangkitkan orang mati. Itu tidak akan pernah kita jumpai di dalam kitab suci manapun. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya mana tadi? Berapa menit lagi? Halo. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah waktu 33 detik lagi. Silakan. Oke. Terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes sebagai penutup opening statement-nya. Dan dari pihak Kristen juga tidak kalah bagusnya ya. Baik Pak Herman dan Bang Rudi Yohanes. Keduanya sama-sama semangat memberikan opening statement-nya. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, itu sesi Q&A atau tanya jawab. Namun di sesi ini kita batasi karena nanti akan lebih banyak sesi battle ya waktunya. Jadi di sesi kedua ini hanya 2 kali bertanya dan 2 kali menjawab dengan waktu yang seperti biasa 1 menit untuk 2 menit untuk bertanya dan 7 menit untuk menjawab. Baik, karena tadi dari tim Muslim atau dari pihak Muslim yang sudah opening statement, maka dipersilakan untuk dari tim Kristen, Bang Rudi dan Pak Herman, untuk memberikan pertanyaannya yang pertama kepada pihak Muslim dengan waktu 2 menit, dan waktu akan mulai berbicara pada saat kalian berdua berbicara. Akan berjalan maksudnya, waktunya akan mulai berjalan pada saat kalian mulai berbicara. Silakan. Silakan, Pak Herman. Saya hanya menanyakan satu pertanyaan, ya. Atas dasar apa ya kaum Muslim itu hanya memandang Yesus sebagai seolah-olah utusan belaka, ya, termasuk juga Nabi, ya. Sedangkan konsep Isa di dalam Quran dan Yesus di Alkitab itu sangat berbeda, ya. Jadi atas dasar apa dia hanya dianggap sebagai utusan atau Nabi, padahal Yesus itu harus berdasarkan data-data yang ada di Alkitab, bukan di Al-Quran. Itu pertanyaan saya. Mungkin Pak Rudi. Oke. Kalau saya sih lebih mengomentari kenapa ketika di surah 28 ayat 30 Allah SWT hadir di hadapan Musa dan mengaku dari sebatang pohon, tidak ada yang protes.
Mengapa ketika orang Kristen, Tuhan yang disembah orang Kristen yang serba maha itu hadir dalam dunia ini, dalam wujud manusia, kalian tidak terima? Apakah memang lebih suka kita kepada benda-benda yang bukan manusia? Saya tidak tahu ya. Itu tolong dijawab itu. Jelaskan saja surah 28 ayat 30. Tetapi saya tidak mempertanyakan kamu nanti menjelaskannya. Wah, surah 28 itu begini, tidak. Jelaskan hubungan konsep Tuhan dengan pohon dan Musa itu. Silakan. Ya, masih ada 40 detik. Sudah. Oh iya, baik. Ya, terima kasih untuk dari pihak Kristen yang telah memberikan pertanyaan pertamanya. Dan langsung saja dipersilakan dari pihak Muslim, Pak Satria dan Bang Farhan. Waktunya 7 menit akan mulai pada saat kalian berdua berbicara. Silakan. Baik, ya. Saya ingin menanggapi keterangan dari Bang Rudi ya. Bagi saya keterangan itu masih belum kuat tesisnya. Kenapa? Kalau hanya merujuk kepada peristiwa ketika Jesus Christ menghidupkan orang mati, kenapa condong masih bisa kami anggap itu sebuah mukjizat? Karena setiap mukjizat memiliki peristiwa yang berbeda-beda ya. Artinya memiliki entitas juga yang berbeda-beda. Dan itu juga jenis-jenisnya juga berbeda, objeknya juga berbeda-beda. Nah, terlalu sempit kalau menganggap bahwa karena sebuah peristiwa membangkitkan orang mati lalu dia dianggap God, itu bukan God. God itu menciptakan sesuatu berdasarkan ketiadaan, dari ketiadaan, bukan dari ada menjadi ada. Itu hanya dikembangkan dan itu mukjizat. Nah, kecuali ketika Jesus Christ bukan menghidupkan orang mati, tetapi menciptakan orang hidup dari tidak ada menjadi ada, itu baru tentu tidak akan bisa ditentang, itu tidak akan bisa disangkal keterangan itu lagi. Nah, tentu saya kira itu belum cukup kuat ya, karena kalau kita merujuk kepada mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, banyak sekali nabi-nabi yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hal-hal yang memang fantastis, bahkan itu membuat manusia akan tercengang pada zaman itu. Contoh ketika Nabi Musa membelah laut menjadi 12 jalan, belum lagi merujuk kepada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, dan dia juga tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia ya. Sampai detik ini juga tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Maksudnya mulai dari wilayah teritori dan mungkin dari hal-hal yang lain. Nah, artinya itu belum cukup mampu untuk mewakili entitas Tuhan sehingga seseorang bisa disebut sebagai Tuhan. Karena masih belum cukup menurut saya. Karena Tuhan tidak mungkin peristiwanya sekecil itu, sesimpel itu, lalu kemudian dijadikan Tuhan. Tidak mungkin, itu merendahkan kekuasaan Tuhan justru kalau menganggap peristiwa itu sebagai rujukan. Yang kedua, ya tentu itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Tentu, kenapa kita masih menganggap Jesus Christ itu sebagai condongnya sebagai nabi ya, atau yang biasa kami sebut sebagai Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Karena memang dari keterangan-keterangan itu kita saat ini kan kita hanya berpegang kepada keterangan, dan keterangan itu kalau kita selain daripada belajar soal hermeneutika, ya memang hermeneutika itu sangat penting, tapi ada lagi ilmu semiotika untuk melihat kekuasaan Tuhan. Tanda-tanda Tuhan bukan hermeneutika, tetapi semiotika, itu baru kita bisa melihat kebesaran Tuhan, tanda-tanda Tuhan. Dan tanda-tanda itu merujuk kepada tanda-tanda kenabian justru, kalau kepada Jesus Christ. Nah, kalau soal ayat tadi, soal Musa tadi, jika pohon mungkin berbicara, ya itu mungkin nanti dijawab oleh Bang Farhan aja. Oke, saya persilakan aja untuk Bang Farhan. Oke, terima kasih Abangku. Saya langsung mau menjawab pertanyaan dari Bang Rudi ya. 28 ayat 30 di sana dikatakan, Bang Rudi mungkin salah membaca. Sayang sekali kalau dari sebuah kalimat itu salah membaca ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma tahatuniya min sadiil wadil ayminil ya'atil Musa katahi minas syajarati ayyamusa inni anallaha rabbul alamin. Yang artinya, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru ya, dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Paham? Jadi di situ ada lembah, ada pohon, dari samping lembah yang luas itulah Allah berbicara. Artinya bukan pohon itu. Makanya saya selalu prihatin dengan para debater dari saudara saya Kristen ketika memahami kata per kata. Seperti ada kelemahan mereka dalam mempelajari bahasa Indonesia,
menafsirkan bahasa Indonesia atau memahami bahasa kaidah-kaidah berbahasa Indonesia. Saya ulangi lagi ya, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru ya, dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi apa? Seluruh Gunung Sinai itu, ya, luas Gunung Sinai itu diberkahi semua. Jadi artinya suaranya terdengar sampai ke seluruh lembah itu. Wahai Musa, sungguh aku ini adalah Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ini ada juga dikait-kaitannya di Toha ayat 14. Jadi kalau memahami sebuah ayat tentu harus dipahami bagaimana kaidah-kaidah membaca bahasa Indonesia ya. Terus kalau dalam Pak Hirman kenapa kami tidak memahami Isa adalah Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan? Jelas di dalam An-Nisa ayat 171 dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Benar kalimatnya. Ada korelasi Al-Quran dengan Bible. Apa itu kalimatnya? Firman. Benar diciptakan dengan firman. Sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqala kun fayakun. Ketika penciptaan segala sesuatu, Allah selalu mengatakan kun fayakun. Jadi dan jadilah. Melalui apa? Melalui firmannya. Bukan cuma itu, semuanya diciptakan Allah melalui firman. Karena terjadi sebuah reduksi yang sangat luar biasa antara kata firman ditafsirkan dengan seenak kudelnya, sehingga kata firman ini menjadi sebuah kata yang kayak seperti seolah-olah adalah sebuah kata yang sangat sakral sekali. Padahal firman di sini adalah artinya bermakna luas, bermakna umum. Ketika Allah menciptakan matahari, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun, dengan kata kun fayakun juga. Semuanya dengan kata kun fayakun. Kalau Anda menspesifikkan bahwa penciptaan Yesus atau Isa adalah sebagai firman, semuanya harus kalian anggap sebagai Tuhan. Terus kalau mengatakan Isa dan Yesus saya tidak mau, Isa lah, biarlah Isa, Yesus sebagai Yesus. Saya setuju kalau kayak itu. Jadi kalau kayak gitu, janganlah para misionaris ini selalu menggunakan kata ayat di Quran surat Az-Zukhruf ya, dan jangan selalu, kalau bisa namanya diganti itu gereja-gereja Isa Al-Masih ya. Tolong diganti itu kalau kalian membedakan. Karena apa? Di Indonesia saja, debater Indonesia saja, kristolog Kristen Indonesia saja. Kalau orang debater Kristen lain di luar negeri melihat debater Kristen berdebat, mereka akan menertawakan. Hanya di Indonesia, bahasa atau gramatikal yang berbeda dikatakan sebagai sesuatu yang berbeda. Abraham apa Ibrahim? Oh, berbeda Abraham sama Ibrahim. Ini adalah perubahan gramatikal. Sangat luar biasa. Frank dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris bisa French, namanya hampir sama pengucapannya. Itu adalah perubahan gramatikal. Hanya di Indonesia debater Kristen Indonesia saja. Di luar negeri mereka kalau menonton debater Kristen di Indonesia mereka akan tertawa. Kok basic sekali, linguistik gramatikal basic sekali mereka nggak paham. Jadi ini sangat harus banyak ditingkatkan, harus melakukan sebuah upgrade ya debater Kristen ini. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih untuk Bang Farhan dan Pak Satria yang telah memberikan jawabannya yang sangat bagus sekali dan waktunya pas ya, dan kita akan masuk kepada tim Muslim. Namun sebelum itu saya akan mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim dan juga channelnya Bang Rudi tentunya, yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah dari ISDS Studio Channel tentunya yang mensiarkan acara ini, yang melive-kan. Kemudian dari channel-channel Muslim lainnya adalah Bang Farhan atau channel Farhan Muslim Channel, lalu Ngaji Metal Channel, Nyom Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Penegak Islam Channel, Guntur Nugraha Channel, dan Al Hidayah Channel. Dan untuk dari channelnya Bang Rudi yaitu Rudi Yohanes Channel. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung bisa di subscribe channel-channel yang saya sebutkan, channel-channel Muslim yang saya sebutkan, dan channelnya Bang Rudi juga ya. Dan yang ingin menonton bisa dilihat di channel-channel yang telah saya sebutkan barusan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN yang sedang berlangsung pada saat ini, silakan hubungi call center kami yaitu +1-463-600-900. Atau mungkin teman-teman bisa mencatat nomor call center kami di di layar atas ya, di layar atas.
Dan juga bagi teman-teman yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini disebar. Dan teman-teman jika ingin lebih gampangnya, yang berada di live chat bisa langsung ke channelnya Pak Yai Haidar Aqua, karena di sana sudah langsung ada link Zoom-nya yang ada tersemat di sana. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke acara, langsung balik ke acara. Tadi sudah memberikan jawaban dari tim Muslim atau pihak Muslim, dan sekarang bagi pihak Muslim yang untuk memberikan pertanyaannya yang pertama. Silakan untuk Bang Farhan dan Pak Satria. Silakan abangku, Bang Satria duluan, silakan. Ya baik, saya persingkat ya pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, Yesus sudah turun ke dunia untuk menjadi juru selamat dan juga firman yang hidup. Yesus tidak pernah, setahu saya Yesus tidak pernah menolak soal Torah, ya, keterangan yang ada dalam Torah. Namun ada satu manusia yang memiliki status identitas yang tidak jelas berdasarkan nasab ataupun garis keturunan yang dianggap Rasul, itu bernama Paulus. Ya, yang pada akhirnya Pauluslah yang lebih mengedepankan atau menjelaskan secara eksplisit ya dan spesifik soal-soal perjanjian baru ini. Yang mau saya tanya, saya mau mendengar tanggapan dari Bang Rudi. Satu sisi bahwa Paulus menegaskan soal konsep penyaliban itu dalam rangka untuk bertujuan penebusan dosa berdasarkan budaya ritual terdahulu yang diterapkan oleh bangsa Yahudi ya, soal korban tadi. Tapi satu sisi Paulus juga menolak soal Torah. Jadi ini saya nggak ngerti ya, apakah ada dualisme? Tuhan juga dualisme, si Yesus juga inkonsisten dan labil, Paulus juga begitu, Rasulnya juga begitu, atau jangan-jangan hanya Paulus yang begitu, yang labil, tidak jelas ya. Keinginan seperti satu sisi dia menolak Torah, tapi satu sisi dia juga menegaskan soal esensi dari soal penyaliban itu. Jelas itu kan budaya ritual di perjanjian lama gitu. Itu silakan Bang Farhan. Oke, saya singkat saja. Saya di Lukas 5 ayat 24 di sana dikatakan anak manusia, di sini merujuk kepada Yesus, bisa mengampuni dosa. Jadi ketika hidup, Yesus bisa mengampuni dosa. Artinya ajaran ini sama dengan Islam. Ketika kita saling memaafkan, itu kita bisa mengampuni dosa orang yang zalimi, ya, kita bisa memaafkan. Saya akan bertanya, kalau memang Yesus ketika hidup ya bisa mengampuni dosa, kenapa dia harus disalib? Ya, kenapa harus disalib? Ini akan terjadi sebuah kenaifan sekali gitu loh. Dia hidup aja bisa mengampuni dosa, kok pernah mengampuni dosa. Dan kalau memang penyaliban itu tidak ada, maka gugurlah Yesus sebagai Tuhan. Dan memang spesifik Yohanes 17 ayat 3, Yesus adalah utusan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bang Farhan dan Pak Satria yang telah memberikan pertanyaannya yang pertama. Langsung saja kita menuju ke tim Kristen untuk memberikan jawabannya yang pertama. Baik, silakan untuk Bang Rudi dan Pak Herman untuk memberikan jawabannya. Oke. Siapa dulu Pak Herman? Saya tanggapi dulu. Silakan. Ya, siapa dulu Pak Rudi? Boleh Pak Herman dulu. Ya. Silakan Pak Herman dulu. Saya menanggapi tadi ya, dulu ya, mengatakan bahwa ya istilah Al-Masih seolah-olah tidak bisa dipakai oleh orang Kristen. Sebelum Islam eksis ya, orang Arab ya, Kristen itu sudah menggunakan istilah Al-Masih, sudah menggunakan istilah Allah. Ya. Jadi istilah-istilah Allah, Al-Masih dan yang lain-lain itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang Kristen Arab ya. Jadi bukan monopoli dari Islam. Ya. Demikian juga firman atau logos ya di dalam adalah dirinya Allah ya. Jadi firman tadi yang dibahas oleh Mas Satria tadi itu ya, firman itu ada 3 pengertian dalam Kristen ya. Firman sebagai oknum Allah yang kedua, firman sebagai perkataan Allah, dan firman sebagai Alkitab ya, firman Tuhan yang tertulis ya. Nah, sekarang anak manusia, mengapa manusia ya dalam hal ini Yesus ya, karena dia juga Allah ya, dia mengampuni dosa sebagai Allah bukan sebagai manusia ya, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Di dalam kekristenan itu ada 2 sifat Allah yang penting yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain ya. Ini sudah sering saya bahas, yaitu Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah adil ya.
Kalau Allah itu adalah kasih, dia tinggal ampunin aja semua dosa manusia, nggak ada yang masuk neraka. Tetapi dia tidak adil, ya, karena ada ya pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, ya, yang tidak mengalami hukuman, ya. Jadi sama seperti orang yang membunuh, ya. Orang yang membunuh begitu dihakimi oleh hakim bilang, ya udah karena saya mengasihi Anda bebas, ya, nggak mungkin begitu. Manusia aja, hukum manusia aja juga semua tindakan kriminal atau kesalahan atau pidana terus dihukum. Tetapi kalau Allah menghukum semua manusia, tidak ada satupun manusia ini yang selamat. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Sedangkan Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut. Ya, jadi oleh karena itu, kalau Allah itu adil, ya, dia akan menghukum semua manusia tanpa kecuali semuanya akan masuk ke neraka. Tetapi karena Allah itu adil sekaligus juga kasih, maka harus ada dirinya Allah sendiri, ya, yang turun untuk menerima hukuman itu, ya. Dengan Yesus menerima hukuman itu, ya, berarti ya dosa-dosa manusia itu sudah ditanggung oleh Yesus, bukan lagi dibebankan kepada mereka, bukan lagi mereka diganjar oleh itu, tetapi semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib. Karena Yesus itu lebih besar, karena Yesus itu adalah Allah, makanya potensi penebusan dosa oleh Yesus itu bersifat universal, menyangkut seluruh manusia yang berdasarkan pilihan Allah secara kekal, ya. Jadi itulah tujuannya Yesus datang itu ke dunia, ya, bukan untuk kongko-kongko, ya, tetapi ya memang untuk menebus dosa manusia, karena Allah itu adil sekaligus kasih. Hanya bisa ketemu di salib. Demikian, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab mengenai Paulus. Paulus tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tidak ada itu. Tetapi setelah datang Yesus, maka Yesus mengatakan sendiri bahwa kedua hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu masuk ke dalam hukum kasih, ya. Kemudian kita masuk kepada Lukas 5 ayat 24. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa manusia, ngapain harus ada penebusan dosa dan segala macam? Bahkan kita pun bisa mengampuni dosa orang. Betul, kita bisa mengampuni dosa orang. Tapi ingat, setelah dosanya diampuni oleh Yesus, dia akan berbuat kejahatan lagi. Dan dia mati. Nah, inilah yang dikatakan di Roma 6:23, bahwa upah dosa adalah maut. Lantas mau bagaimana dia menuju surga? Kalau pengampunan yang pertama itu sudah hilang, itulah gunanya penebusan dosa, tidak bisa lagi. Dan satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa Adam dan Hawa pun dosanya diampuni oleh Allah SWT, tetapi faktanya dia diusir dari surga. Jadi kami orang Kristen tidak percaya dosanya sudah diampuni terus diusir. Itu menurut iman kalian bagaimana saya nggak tahu, ya. Harusnya dosanya sudah diampuni, dia tetap di surga. Kemudian dari sanggahanmu tadi, kami tidak pernah mengenai gramatika langsung mengatakan berbeda, tidak. Dan betul kata Pak Herman, itu sudah banyak dipakai dari orang Muslim zaman dahulu. Tetapi yang kami permasalahkan, berbeda ibunya, berbeda sejarahnya, berbeda asal usulnya. Itu jelas orangnya sudah berbeda. Kalau hanya gramatikal atau kalimat-kalimat itu tidak masalah. Tetapi kami mengatakan Nabi Isa yang di dalam Al-Quran bukan Yesus. Itu berbeda terhadap ibunya siapa. Kalau Al-Quran mau jujur, surah Maryam ayat 16 jelas mengatakan bahwa kelahiran Nabi Isa itu tidak terjadi di abad 1, tetapi terjadi di dalam abad ke-6, di mana Nabi Muhammad menjadi Nabi. Buka surah Maryam ayat 16, bahwa Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah Maryam ketika sakit ingin melahirkan, maka dia pindah dari ke timurnya Baitul Maqdis. Artinya itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Artinya kisah Maryam itu 610 tahun, tahun 610 tahun Masehi, bukan terjadi di abad 1. Itu sangat tidak apa kami. Nah, kemudian tadi dikatakan untuk mengenai orang menghidupkan orang mati itu langsung standar Tuhan. Saya tidak mengatakan itu menghidupkan orang mati, tetapi memberi kuasa. Ingat, memberi kuasa sesama manusia untuk menghidupkan orang mati, tidak akan ada itu. Carikan satu ayat dari Al-Quranmu. Siapa manusia yang bisa memberikan kuasa kepada manusia lain untuk menghidupkan orang mati? Detik di mana kamu bisa menunjukkan ayatnya, saya langsung murtad dari Kristen. Perlu diperhatikan itu. Hanya Tuhanlah yang bisa memberi kuasa kepada manusia untuk menghidupkan orang mati.
Dan itu ada di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, memberikan kuasa atas izin Allah menghidupkan orang mati. Tetapi yang di dalam Bible tadi, Matius 10 ayat 8 itu, bukan Allah, bukan Bapa di surga yang memberi kuasa, tetapi Yesus yang memberi kuasa. Itu maksud saya, bukan menghidupkan orang matinya. Kalau menghidupkan orang mati itu Elia, tulang Elisa juga bisa menghidupkan orang mati. Tetapi memberi kuasa kepada manusia untuk menghidupkan orang mati tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sekian dan terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes dan Pak Herman yang telah memberikan jawaban pertamanya. Dan kita langsung saja ini dari pihak dari pihak Kristen untuk langsung memberikan pertanyaan terakhir ya, karena dua pertanyaan dua kali menjawab. Silakan untuk Bang Rudi Yohanes dan Pak Herman memberikan jawabannya yang terakhir ini dengan waktu 2 menit. Silakan. Silakan Pak Herman duluan. Ya, oke. Saya menanyakan satu persoalan ke tadi menyinggung semiotik ya. Semiotik itu adalah ajaran paganisme. Ya, nanti kalau perlu saya akan bahas. Jadi atas dasar apa semiotik itu bisa menjawab hal-hal yang bersifat metafisik? Ya, karena postmodern itu adalah anti metanaratif. Ya, bagaimana semiotik ini yang bagian daripada postmodern ini? Ya, di mana bahasa dijadikan filsafat bisa menjawab yang metafisik. Itu dari saya ya. Oke, saya ingin bertanya juga. Kalau tadi jawaban dari orang Farham mengenai pertanyaan pertama itu dibilang kita keliru memahami, saya merasa tidak keliru. Ayat itu jelas mengatakan dari sebatang pohon, mau apapun dikatakan, itu menunjukkan bahwa pohon itu ada di sebelah lembah itu, dan dari pohon itulah keluar suara. Dari sebatang pohon. Tidak mungkin Tuhan ngumpet di belakang pohon atau ngumpet di balik tembok atau di balik gunung, tidak ada itu. Tetapi jelas dikatakan di sana dari sebatang pohon. Itu kalimat tidak bisa kita utak-atik. Seperti kamu bilang, itu bahasa Indonesia sederhana. Nah, mengapa orang Muslim atau si Farhan lah dan kawan-kawannya, mengapa lebih percaya Tuhan bisa hadir dalam wujud ciptaannya yang lain? Dan kemarin saya baru berdebat, dikatakan ada semak api di sana ya, dan pohon itu. Sementara dari ciptaan yang lain yang juga hidup, pohon kan hidup. Dari manusia tidak percaya. Saya tetap mengejar itu dan saya tetap mengulangi itu. Karena kalimat itu tidak bisa diutak-atik dari sebatang pohon. Andai kata Farhan ada saat itu di belakang Musa, pasti si Farhan heran melihat Musa berbicara kepada pohon. Sebab Tuhan tidak ada di sana. Hanya ada suara Tuhan. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Rudi Yohanes dan Pak Herman yang telah memberikan pertanyaan terakhirnya. Dan juga dipersilakan sekarang untuk dari pihak Muslim, Bang Farhan dan Pak Satria langsung memberikan jawaban terakhirnya ya. Karena nanti kita langsung masuk ke sesi battle setelah ini. Silakan Bang Farhan dan Pak Satria. Silakan Abangku. Saya mau menanggapi Pak Herman yang sudah pernah kita bahas juga belakangan ya. Catat dan harus perlu digarisbawahi. Satu cabang ilmu untuk mengidentifikasi ciri-ciri berdasarkan mengidentifikasi suatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda, yaitu ilmu semiotik ya, atau ilmu semion. Itu tidak hanya merujuk kepada objek materi fisik ya, tapi metafisik. Kenapa? Bahkan Aristoteles sendiri mengatakan ada 3 kausa yang memang hadir ya di dalam jagat raya ini. Kausa material, kausa formel, dan kausa prima. Ketiga hal itu tentu akan menjadi satu rujukan untuk mencari sebuah kebenaran, dan sebuah kebenaran dapat dikatakan benar kalau memang diikuti dengan aksiomanya ya, atau landasan yang mendasar. Nah, jadi ilmu semiotik juga tidak hanya terbentur dengan soal benda-benda padat, ya materi-materi fisik, tidak seperti itu juga. Metafisik juga, salah satunya apa? Kapan satu objek disebut dengan materi? Apa hanya karena ketika dia memiliki massa, volume, atau mungkin berat gitu dan lain sebagainya? Tidak seperti itu juga. Bahkan pseudosains sendiri bisa hadir, prediksi-prediksi soal ilmu pengetahuan itu
banyak diadopsi itu berdasarkan ilmu semiotika, walaupun di belakangnya tetap ada soal kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya eksakta ya formal sifatnya. Jadi tidak hanya seperti itu, tidak sesempit itu ilmu semiotik gitu. Nah, terus juga saya mau menanggapi soal keterangan dari Bang Rudi ya. Kalau soal Bang Rudi mengatakan siapa yang bisa memberikan kuasa kepada manusia untuk menghidupkan orang mati, tidak ada yang bisa. Itu semua manusia di muka bumi, bahkan orang primitif juga tahu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kuasa. Itu kan soal tarian diksi. Tetapi keterangan Bang Rudi tadi merujuk kenapa Yesus Kristus dianggap Tuhan. Karena ada satu peristiwa soal kematian. Orang mati yang dihidupkan. Tentu kita akan tahu itu merujuk kemana. Bahwa itulah ciri-ciri kebesaran Tuhan. Kalau mungkin saya melihat, wah ilmu semiotiknya gitu ya. Merujuk kepada Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar memberi kuasa. Ya Yesus Kristus memangnya bisa ya bicara dengan Yesus Kristus bisa ya membelah lautan menjadi 12 jalan. Yesus Kristus bisa ya mungkin membelah bulan. Atau Yesus Kristus mungkin bisa berbagai macam lah ya mujizat-mujizat sebelumnya. Kan tidak dilakukan serta-merta Yesus Kristus kan melakukan semua keajaiban yang pernah dilakukan Nabi dilakukan oleh Yesus Kristus. Klasifikasi hal yang sifatnya empirik itu tidak bisa menjadi parameter karena penempatannya beda gitu loh. Objeknya juga beda, standarnya juga beda. Jadi kalau kita ambil satu konklusi, satu kesimpulan, semua premisi dikumpulkan, bahan itu dikumpulkan, maka akan mendapatkan satu jawaban. Yesus Kristus lebih condong kepada nabi yang memiliki mukjizat, dan mukjizat itu dari Yang Maha Kuasa. Itu dia kesimpulannya. Oke, silakan Bang Farhan. Oke, waktu tolong di pause. Saya tertarik, waktu di pause dulu, saya tertarik ucapan Bang Rudi tadi yang mengatakan bahwa yang memberi kuasa untuk menghidupkan pasti itu Tuhan, bukan manusia. Yang diberi kuasa pasti manusia. Alhamdulillah, Bang Rudi mungkin sudah sadar. Tolong di Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Kita lihat siapa yang memberikan dan Yesus berdoa kepada Tuhan. Bisa ditampilkan ayatnya? Minta tolong untuk di share screen. Yohanes 11 ayat 4 dari 41 boleh. Jadi nanti kita lihat ya. Nah, Bang Rudi di situ bisa dibaca ya, bisa dibaca. Saya bacakan langsung ke 41 ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapakku, mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Siapa ini yang memberikan kekuatan? Bapa. Yang kedua, 42, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengabarkannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dor. Artinya di sini ini membantah dia sendiri. Ingat ya, debater yang profesional adalah debater yang mempunyai konsistensi dalam berargumen. Dia tadi mengatakan bahwa manusia tidak bisa memberikan sebuah kekuatan untuk menghidupkan manusia lain. Jelas di situ Yesus adalah manusia. Karena Yesus siapa yang memberi kekuatan? Di dalam Yohanes 11, 41 dan 42 di sana jelas dikatakan bahwa yang memberi kekuatan adalah Bapa. Dan Yesus di 42-nya mengatakan bahwa orang ramai ini biar tahu ya. Ya biar tahu nih orang ramai ini bahwa Engkaulah benar yang telah mengutus aku. Artinya di sini alhamdulillah sudah insaf mungkin kayaknya bahwa Yesus itu tidak menghidupkan orang mati itu dengan kekuatan sendiri, tapi melalui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sinkron sekali, korelasinya sangat erat sekali dengan apa yang dikatakan saudara saya Bang Satria ya, bahwa setiap nabi mempunyai ciri khas mujizat-mujizat yang berbeda. Kalau Bang Rudi ya belajar historical, saat itu di zaman Nabi Isa yang lagi ngetren adalah ilmu tabib. Kenapa Isa alaihissalam atau Yesus Christ ini diberikan kekuatan atau mujizat menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta menjadi bisa melihat, kusta bisa sembuh, orang mati bisa hidup. Pengobatan ini menjadi sebuah kekuatan karena arti mukjizat dalam khazanah bahasa Arab, karena ini dari bahasa Arab, ini milik kami, dari bahasa Arab itu artinya melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan orang-orang yang melawan Yesus. Bahwa ini loh aku punya kekuatan, dan mereka lemah dan akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih.
Ya, dan tadi saya menarik sekali, ini yang saya selalu katakan, bahwa ketika berdiskusi, pakailah parameter yang konsisten. Tadi Rudi Yohanes jelas mengatakan bahwa cerita di Al-Quran ketika kelahiran Isa di surat Maryam itu terjadi 610 tahun. Bagaimana mungkin bisa menceritakan di abad ke-1? Dia lupa ketika di dalam ayat-ayat dia diceritakan masa lalu. Ketika kejadian di surat Kejadian, bahkan ketika di surat Kejadian itu diceritakan, apakah orang yang menuliskan itu melihat sendiri kejadian itu? Terus ketika Ezra, ya Ezra di dalam gua ditemui oleh mendengar suara Elohim. Apakah ada orang yang melihat itu? Jadi parameter Anda sangat ambigu sekali, sangat disayangkan setiap diskusi selalu inkonsistensi dalam argumentasinya. Kami Muslim mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rudi benar, bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati. Betul, di dalam Al-Quran ada mujizat seperti itu. Betul sekali. Tetapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Musa, ya, kenapa Musa diberi tongkat dan diberi seperti tongkatnya dilepas bisa menjadi ular dan memakan ular-ular yang kecil-kecil dari ahli sihir? Karena saat di zaman Firaun, ya, di situ yang lagi berkembang, yang lagi ngetren, yang lagi ngetop adalah ilmu-ilmu sihir. Sehingga ketika Musa memiliki mujizat seperti itu, orang akan percaya. Terus kenapa Al-Quranul Karim diciptakan secara indah, prosa, gramatikalnya, kata-kata yang begitu tinggi bahasa-bahasanya? Karena di zaman itu, di peradaban Arab, ketika itu orang yang memiliki kemampuan dalam puisi, sajak, prosa mendapat tempat yang tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kepentingan utusannya harus menjadi orang yang disukai, orang yang mendapat tempat terhormat di dalam kaumnya, yaitu sesuai dengan apa yang lagi ngetren, ngetop, dan sesuai di zamannya. Jadi kalau Anda mengatakan mukjizat adalah sebagai rujukan bahwa itu adalah Tuhan, Anda juga harus menuhankan. Dan kalau kelahirannya yang luar biasa tanpa hubungan badan, seperti dikatakan oleh saudara saya, Bang Satria, Adam lebih luar biasa, ya, lebih luar biasa tanpa bapak ibu. Terus mengatakan, wah, itu adalah silsilahnya itu bukan seperti itu. Apapun Anda katakan, darah Yesus ada darah